Penampilan yang sangat impresif ditunjukkan oleh Magnus Carlsen pada hari keempat turnamen Grand Chess Tour Rapid and Blitz Kroasia 2022. Dan dengan hasil tersebut, Carlsen untuk sementara memuncaki klasemen turnamen dengan poin 18. Salah satu penampilan impresif Magnus Carlsen terjadi pada round ke-10 saat ia sebagai putih berhadapan dengan Jordan Van Foreest. Game ini dibuka dengan Berlin defense pada pembukaan Ruy Lopez. Selanjutnya Carlsen mendorong pion ke D3, gajah ke C5, gajah makan kuda, Van Foreest membalas dengan pion D makan gajah. Carlsen kemudian melangkahkan menteri ke E2, menteri hitam ke E7, pion H3, pion H6, kuda B ke D2, gajah ke D6. Carlsen kemudian menempatkan kuda ke C4, kuda hitam ke D7. Magnus Carlsen lalu berencana melakukan rokade di sayap menteri dengan langkah gajah ke D2, pion hitam ke B6. Dan setelah Magnus Carlsen rokade panjang, Van Foreest menggerakkan gajah ke A6. Magnus menjawab dengan kuda ke E3, pion ke G6. Dan setelah Magnus Carlsen menggeser raja ke B1, Jordan Van Foreest rokade panjang. Carlsen kemudian melangkahkan gajah ke C3, pion H5, kuda parkir ke D2, kuda hitam ke C5, kuda D ke C4, pion hitam ke F6, pion H4, raja hitam ke B8. Magnus selanjutnya mendorong pion ke G3. Van Foreest kemudian menekan gajah dengan kuda ke A4. Dan setelah gajah putih mundur ke D2, Van Foreest menempatkan menteri ke E6, benteng H ke E1, benteng H hitam ke E8, menteri ke F1, gajah ke F8. Langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen adalah pion ke F4, pion makan pion, dibalas dengan pion makan pion. Van Foreest kemudian mendorong pion ke F5 dan sudah menukarkan pion di petak F5. Magnus Carlsen menyerang kuda dengan pion ke B3. Kuda hitam mundur ke C5. Kemudian Magnus Carlsen menempatkan kuda ke G4, discover attack terhadap menteri. Dan pada titik ini Van Foreest secara mengejutkan mengorbankan menteri. Ia memilih melangkahkan pion H makan kuda. Magnus Carlsen dengan senang hati melangkahkan benteng makan menteri, dijawab dengan kuda makan benteng. Magnus selanjutnya menempatkan kuda ke E5. Van Foreest merespon dengan gajah ke B7. Magnus selanjutnya mulai mendorong pion bebas di file H, pion ke H5, dijawab oleh Van Foreest dengan pion ke C5, benteng ke E1, kuda ke D4, gajah ke C3, kuda ke F3. Sang juara dunia selanjutnya melakukan skak dengan mengorbankan kuda ke D7. Dan apabila pada posisi ini Van Foreest merespon dengan benteng makan kuda, tentu ini bukanlah keputusan yang bijak karena benteng makan benteng. Karena itu
Pada game aslinya, di posisi Van Forest tidak mengambil kuda. Van Forest menjawab dengan menggeser raja ke C8. Magnus Carlsen selanjutnya melangkahkan benteng makan benteng. Dibalas oleh Van Forest dengan benteng makan benteng. Dan setelah menukarkan kuda dengan gajah di F8, Magnus Carlsen terus mendorong pion ke H6. Jordan Van Forest kemudian mencegah promosi pion H dengan langkah benteng ke F7. Langsung direspon oleh Magnus dengan menteri ke E2. Sebuah ancaman yang sangat jelas. Van Forest mempertahankan diri dengan gajah ke D5, tapi kemudian Magnus Carlsen mendukung promosi pion H dengan menempatkan gajah ke G7. Jordan Van Forest kemudian melangkahkan raja ke B7. Dijawab oleh Magnus dengan mengorbankan gajah pion ke H7. Benteng hitam makan gajah tentu saja langsung dibalas dengan pion promosi menteri di H8. Pada titik ini, meskipun permainan sudah sangat jomplang, namun Van Forest belum menyerah dan mencoba dengan menyerang menteri benteng ke G8. Menteri menghindar ke H7. Kemudian Van Forest mencoba mempromosikan pion di file G, pion ke G3. Akan tetapi setelah Magnus Carlsen menjawab dengan mengorbankan menteri makan benteng di G8, pada posisi ini Jordan Van Forest langsung menyerah. Jordan Van Forest terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan, gajah makan menteri akan dibalas dengan menteri makan kuda sekali. Dan tentu saja perlawanan dari hitam pun dipastikan berakhir.